Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Dian Tias. So kali ini aku mau lanjutin video tentang vlog tentang Q&A lagi, dan hari ini udah Q&A part 5. Udah yang kelima. Nah, kali ini aku udah ngumpulin pertanyaan kalian seperti biasanya. Aku jadiin satu lagi. Dan sebelum aku jawab pertanyaan kalian, aku mau kasih info nih buat kalian yang mau tahu kapan apa sih kayak interviewnya, terus posisi apa aja. Kalian bisa follow. Ini aku kasih tahu @alpamaksasai. Um, ya, Alpa Maksasai, nanti aku kasih itunya ya, alamat IG Instagramnya, link Instagramnya. Oke. So ini contoh yang aku bakal mau nyebutin contoh posisi apa aja kira-kira yang ada di agensi aku sekarang, karena ini tuh banyak banget yang baru guys, karena aku biasanya nge-share tuh ke kalian posisi apa aja yang aku share di agensi tempat aku kerja. Itu biasanya cuman food and beverage, F&B, housekeeping, spa, terus deck atau engine kayak gitu. Dan sekarang tuh banyak banget posisi baru yang bakalan bisa kalian pilih. Nah, yang pertama dari kitchen masih sama, yaitu junior chef chef, junior chef chef, pastry chef, pastry cook, terus baker, sushi cook, terus apa nih, ice carver, Kelly utility train. Terus itu yang dari kitchen, hampir mirip sih. Terus ada lagi nih yang baru, medical department. Yang ini biasanya tuh aku dulu waktu awal-awal masih tahun 2016an itu belum ada medical di agensiku yang mereka butuhin gitu. Sekarang mereka tuh lagi butuh seorang dokter, nurse, terus medical administration, jadi kayak administrasi gitu ya. Terus healthcare assistant. Jadi buat kalian nih para perawat atau dokter di Indonesia atau medical, healthcare, semuanya pengalaman, kalian bisa langsung join. Sekarang kalian bisa kerja di kapal pesiar. Karena finally sekarang agensi aku, tempat aku kerja itu lagi buka lowongan besar-besaran, dan ini tuh update dari tanggal untuk bulan Januari 2022. Jadi masih yang paling baru guys. Jadi buat kalian yang mau info terupdate setiap hari, kalian bakalan dapat infonya. Dan kalian jangan lupa follow Instagramnya @alpamaksasai. Oke guys. Nah, itu dari medical department. Kita lanjut lagi dari housekeeping. Kita lagi butuh lagi asisten housekeeper, laundry master, asisten laundry master. Terus apalagi nih departemen. Nah, ini yang baru lagi, ada Japanese speaking. Ini kemarin ada salah satu teman aku di Instagram yang pernah DM dari sastra Jepang atau apa ya kalian. Aku harap kamu nonton ini lagi buka Japanese khusus kalian yang bisa bahasa Jepang. Kita lagi buka sales manager, guest service officer, bachelor, bar waiter, terus cocktail waitress, F&B attendant, adult animator, terus children animator. Banyak juga ya, lumayan nih buat kalian yang bisa bahasa Jepang ya. Langsung aja apply dan siapa tahu kalian bisa langsung interview. Oke, terus next ada juga engine, electrical, and facility department. Ini kita butuh all position. Jadi buat kalian yang anak-anak pelayaran nih, STP Sekolah Tinggi Pelayaran, kalian boleh nih mungkin coba-coba nanya ke agensi tempat aku kerja di Jakarta untuk nanyain gimana nih sertifikat atau pendidikan kalian masuk kriteria nggak kira-kira. Karena boleh nanya juga guys, kalian ada kontaknya juga, kalian bisa nelpon mereka dan tanya-tanya. Oke, and ini buat others, ini juga baru nih, posisi baru. Ini kita lagi butuh second purser, terus second light operator, and spatrapis itu udah buka dari dulu juga. Cuman second purser sama second light operator ini kayaknya baru. Jadi kayak purser itu kayak gimana ya, kalian tuh backgroundnya harusnya ngerti sistem Microsoft Excel, orang-orang perkantoran sih guys ini, karena kalian bakalan kerja di bidang office aja. Kalau purser kayak crew purser, terus engine purser atau apa aku lupa posisinya, pokok yang serba office, jadi back office. Jadi buat kalian yang suka kerja di office dan background kalian kayak pernah jadi admin, terus bisa program MXP atau apa sih, kayak program komputer gitu, Microsoft Excel, Microsoft Word, mungkin kalian bisa coba try untuk apply di posisi ini. Oke, so ini terus ada beberapa lagi contoh di bar, junior barkeeper. Kita juga lagi butuh untuk kalian nih para barkeeper yang di Indonesia, kalian udah kerja di bar lama di darat, kalian bisa langsung apply di
posisi ini karena kali ini aku bakalan ngejelasin tentang minimum requirements atau persyaratan basic untuk kerja di kapal pesiar. Ini pertanyaan yang paling banget sering ditanya sama teman-teman aku di Instagram sama YouTube. So aku harap kalian dengerin dan baca ya guys. So yang pertama, usia kalian minimum 21 years old. Terus the second, minimum 1 until 2 years of working experience in 3 until 5 star hotel in related position. Jadi kalian usianya harus 21 tahun. Yang kedua, punya pengalaman sampai 1 sampai 2 tahun kerja di hotel bintang 3 sampai 5. Oke. Terus yang ketiga, kirim ID, listen personality. Jadi bikin CV atau ID kalian kayak apa ya? Kurikulum vitae kalian sebagus mungkin, seperfect mungkin, dan cari pengalaman dulu buat kalian yang masih muda karena ini minimal pengalamannya 1 sampai 2 tahun. Jadi pastiin kalian kerja di hotel bintang 3 sampai 5. Jadi bukan yang di cafe, resto atau apa, karena pengalaman kalian itu benar-benar bisa mempermudah juga dapat nilai poin. Makanya pastiin kalian punya pengalaman yang oke juga. Makanya prepare dari sekarang kalau kalian sekarang masih sekolah atau kalian masih kuliah. Oke. Next is good English. Untuk good English ini tergantung posisi kalian. Kalian mau hiring atau mau apply di posisi yang mana. Kalau kayak tadi sales manager atau second person, terus nurse, dokter, pastinya kalian bahasa Inggrisnya harus bagus karena bakalan ngejelasin hal-hal penting juga kan kalau ketemu tamu, ketemu teman-teman dari berbagai negara. Jadi kalian harus bisa komunikasi biar nggak miscommunication. Terus kalau yang cuman posisi mungkin di kitchen atau di housekeeping, kayaknya bahasa Inggrisnya masih bisa di bawah standar juga, nggak apa-apa karena kalian ada level posisinya juga, nggak langsung ke atas. Kalau kalian apply-nya langsung dari kayak junior sous chef atau langsung dari atas, pasti bahasa Inggrisnya levelnya lebih tinggi lagi. Jadi tergantung kalian mau apply di posisi apa. Oke, untuk Englishnya. And yang terakhir, no visible tattoos. Jadi buat kalian yang punya tato atau pecinta tato, jadi kalian masih bisa kerja di kapal pesiar as long your tattoo is not visible. Kayak nggak terlihat gitu loh guys. Jadi kayak di sini atau di sini. Jadi visible tattoo, invisible. Jadi yang nggak terlihat aja. Oke. Itu tadi sih. Ini beberapa kriteria untuk join ke kapal pesiar di tempat agensi aku bekerja. Jadi buat teman-teman nih, sekali lagi aku ingetin kalau memang mau update tentang jadwal interview, tentang posisi apa aja yang dibuka oleh agensi aku, kalian jangan lupa follow @alpamaksasai. Jadi nanti aku kasih ini, kalian follow di bawah ini. Oke guys, karena mereka hampir tiap minggu gitu mereka update kayak walk interview. Kayak ini tuh contoh yang aku bacain ini untuk khusus bulan Januari 2022. Jadi ini yang terupdate guys. Mereka lagi butuh atau buka walk in interview. Jadi walk in interview kayak gitu guys. Jadi kalian buat kalian yang masih muda, kalian harus prepare. Jadi tadi pengalaman yang aku sebutin kriteria untuk kerja di kapal pesiar. Jadi buat kalian yang udah merasa punya pengalaman yang tadi aku sebutin, kalian langsung aja apply dan jangan pernah ragu atau malu atau takut nggak bisa ngejawab interview, karena seperti yang aku selalu bilang, never try never know, you have to try guys, karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba. Jadi ya udah, coba aja, ditolak juga nggak apa-apa, nanti masih ada second chance atau kesempatan yang lain. Oke. So sekarang nyari pengalaman aja untuk interview sebanyak mungkin. Jadi buat kalian nih yang udah ready, yuk mulai baca peraturannya untuk kirim email atau untuk datang langsung ke agensi tempat aku kerja. Jadi ini ada beberapa juga peraturannya, jadi aku nggak bisa bacain karena setiap tanggal itu beda-beda. Jadi yang paling penting kalian follow Instagramnya dan kalian bakalan tahu info terupdate di sana. Dan lebih jelasnya kalian bisa langsung telepon, langsung datang ke agensi aku di alamat PT Alpa Maksasai Jakarta. Oke guys, nah itu tadi opening aku
untuk posisi terbaru yang dibuka tempat agensi aku di kapal pesiar. Sekarang back to the topic. Aku mau bacain lagi pertanyaan, question and answer dari teman-temanku semua. Kira-kira kalian pada nanya apa aja? Oke, pertanyaan yang pertama ini dari @indah_wasilah. Hai Indah, kamu nanya, Kak, gigi aku ada yang bolong. Kalau gigi bolong tetap bisa keterima nggak? Nggak, Kak. Waduh. Gigi bolong. Jadi gini guys, untuk gigi bolong aku saranin kalau giginya bolongnya sampai ke bawah, sampai ke dagingnya, aku saranin untuk dicabut. Karena pas medical itu pasti mereka bakal nyamput juga gigi kalian, dan bisa dibilang biayanya agak mahal. Jadi kalau menurutku kalian mending cabut di tempat kalian biasa cek kesehatan, atau di dokter rumah sakit dekat rumah kalian masing-masing, di kota kalian masing-masing. Jadi kayaknya harganya lebih murah atau terjangkau. Jadi kalau cuman bolong dikit itu harus ditambal juga, karena memang nggak boleh gigi bolong. Terus kalau bolongnya sampai daging ya harus dicabut, jadi gitu. Jadi nggak boleh gigi terlubang, harus ditambal. Oke, jadi tetap bisa diterima di kerja di kapal pesiar as long nggak ada gigi bolongnya. Oke, dicabut atau ditambal, dua pilihan yang harus kamu pilih, Indah. Oke Indah, so next pertanyaan dari @komang ayu. Hai Komang, Kak, medical check up-nya check up-nya yang dicek apa aja ya Kak? Untuk medical check up yang dicek pastinya semuanya dari atas sampai bawah. Jadi contoh dari mata, hidung, telinga, terus gigi, terus darah, cek urin, cek pernafasan, jantung, paru-paru, terus apalagi ya, berat badan, tinggi badan, banyak pokoknya. Tapi ya kayak medical check up gitu. Jadi tenang aja kalau kamu belum pernah medical check up. Itu tuh kayak apa ya kayak tes kesehatan aja. Jadi jangan khawatir dan jangan grogi, karena dulu aku tuh awal-awal kalau mau medical tuh pasti grogi, takut nggak lulus atau takut apa, tapi ternyata alhamdulillah lulus. Jadi semoga teman-teman aku yang mau medical check up kalian lulus semua ya guys. Jadi siapin fisik yang fit, jangan lupa selalu olahraga, seenggaknya lari-lari pagi atau makan makanan yang bergizi. Udah insya Allah keterima, dan yang penting nggak ada penyakit dalam atau penyakit bawaan sih. Biasanya mereka tanyain juga gitu, ada di akhir medical tuh ada interviewnya juga buat medical check up. Oke Komang Ayu, ini jawaban dari aku. So next, ini dari @02 Dewa Angga. Halo Dewa, so Kak mau nanya, di kapal kerja apa? Oke, ini juga sering ditanyain ya, posisi aku di kapal pesiar itu apa. Sebenarnya aku tuh dulu apply di awal, waktu aku apply di Alpa Maksasai 2015-2016, aku tuh kerja sebagai bar waitress di bar. Jadi aku masuknya di F&B atau food and beverage. Jadi gabung, anak restoran sama anak bar tuh gabung. Cuman aku di barnya selama 4 tahun sebagai bar waitress. Setelah itu aku nyoba untuk cross training di salah satu departemen di shop. Jadi kayak di kapal pesiar itu kan ada mini plaza atau plazanya atau mini mallnya gitu. Nah aku berhubung aku waktu kuliah punya pengalaman pernah kerja di mall sebagai SPG atau sales promotion girl. Jadi aku akhirnya nyoba untuk pindah ke sana, karena memang jujur guys, aku tuh di bar 4 tahun itu kayak apa ya, nggak ada passion untuk growing gitu loh. Karena teman-teman aku semua itu udah pada growing. Kita posisi awal bar waiter, terus naik junior barkeeper, head barkeeper, terus bar chef kayak gitu. Cuman di aku itu waktu itu bar waiter 4 tahun tuh aku kayak nggak ada keinginan untuk growing. Tapi kan nggak mungkin, kita orang-orang di kapal kalau udah lama pasti pikirannya pengen apa ya, posisi yang lebih baik, growing lebih dari yang sebelumnya kayak gitu. Yang penting berkembang gitu, nggak stuck di posisi yang sama. Jadi aku akhirnya mikir untuk nyari yang benar-benar aku my passion gitu loh. Aku kan suka kerja di mall, aku pernah ngerasain kurang lebih 2 tahun kerja di mall. Menurut aku mall sama perhotelan itu aku lebih enjoy di perhotelan di mallnya.
Jadi aku belajar perhotelan 4 tahun, sekolah SMK perhotelan 3 tahun, jadi hampir 7 tahun di hotel. Cuman aku nggak nemu kesenangannya gitu loh. Apalagi aku ditaruh di bar, waktu itu posisinya memang pada saat itu tuh cuman ada di bar, di restoran tuh belum buka buat cewek. Kalau sekarang 2022 udah buka guys, jadi jangan khawatir buat kalian yang mau kerja di restoran dan kalian perempuan. Kali ini agensi aku nerima dan bisa, jadi it's okay. Tapi kalau buat aku, karena udah terlanjur di bar 4 tahun, aku mikir untuk pindah. Makanya waktu ada kesempatan, dan waktu itu teman aku sendiri yang jadi manajernya di shop, jadinya aku minta tolong untuk ngasih kesempatan aku untuk pindah. Jadi gimana caranya, cross training kayak gitu, prosesnya lumayan ribet juga. Jadi buat kalian yang mau pindah posisi di kapal pesiar bisa, tapi ya harus sabar, karena memang cross training ini benar-benar butuh kesabaran, butuh ketelatenan juga, karena harus nambah jam kerja juga. Jam kerja kita, working hours itu nambah gitu, yang tadinya cuma 11 atau 12 jam bisa nambah 2 jam per hari kayak gitu, karena ada standarnya harus berapa puluh jam gitu untuk bisa pindah di posisi yang kita mau gitu. Jadi sekarang posisi aku akhir di shop assistant, jadi di mall. Jadi kayak gampangannya sales promotion girl, SPG-nya kapal pesiar gitu. Nah itu tadi, jadi panjang ya aku cerita awal mula posisi aku, karena aku punya 2 posisi dulu, punya 2 departemen yang aku pernah kerja di kapal pesiar. Cuman yang sekarang terakhir di mall, di plaza. But agency sekarang untuk saat ini kita belum buka shop assistant. Jadi buat kalian kalau nanya kenapa kok di kalau kalian baca hiring kita butuh interview posisi ini, kalian nggak bakalan nemuin shop assistant, karena memang posisi yang aku dapat ini harus cross training dulu. Jadi bisa dibilang nggak ada orang Indonesia yang datang join langsung jadi shop assistant untuk saat ini, tahun 2022. Jadi nggak tahu, mungkin next year atau kedepannya semoga aja bisa ada juga shop assistant, bakal senang lagi. Jadi nggak harus cross training, kalian harus tinggal apply aja, kalian punya pengalaman di mall atau di jaga di suatu counter swalayan, kalian bisa langsung apply, hopefully. Okay guys, so itu tadi panjang banget ya penjelasannya untuk Dewa Angga. So next, ini pertanyaan dari Fazria.Suhardini. Hai Fazria, halo. Pertanyaannya, halo Kak Dian, aku Zia, salam kenal, aku baru lihat YouTube kakak semalam dan mampir ke sini deh, hehe. Oke, Kak Dian di AIDA posisi apa Kak? Anyway, aku mau ke cruise 2 tahun lagi, hehe. Oke, Zia itu berarti masih sekolah atau gimana ya? Semoga masih sekolah. Jadi mau 2 tahun lagi ke cruise, itu bagus banget, kamu udah prepare dari sekarang. Jadi kalau aku saranin ya itu tadi, harus punya pengalaman setahun sampai 2 tahun di posisi apa yang kamu sukain, di housekeeping atau di spa atau di F&B atau di office juga tadi ada juga. Terus siapin juga bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris, terus pengalaman kerja di hotel, di bidang perhotelan. Terus ya itu, sertifikat pengalaman kerja itu paling penting, sama belajar bahasa Inggrisnya. Oke sih ya. Dan jangan lupa follow di @alpamaksasai, itu nanti bakalan update terus posisi apa aja yang bakalan agensi aku buka. Jadi kamu nggak perlu buka-buka YouTube lagi, itu yang paling update. Tanggal berapa work interview, kamu bisa langsung prepare persyaratannya, jadi lebih jelas. Oke, ini untuk Zia, thank you udah nanya di DM Instagram. Oke, next. Ini tadi kan Zia nanya di AIDA posisi apa. Posisinya udah aku jawab ya, sampai aku lupa jawab pertanyaan. Kalian di AIDA posisinya apa? Tadi pertanyaan, jawaban dari Zia aku jawab yang panjang lebar di jawaban aku yang baru aja aku jelasin. Jadi aku tuh di shop assistant di salah satu mall di dalam kapal pesiar. Jadi gitu. Oke, Zia, next. Ini pertanyaan dari @Deni Egianza. Halo Deni, kalau saya boleh tahu kakak naik dari PT mana kak, dan posisi kakak di kapal sebagai apa? Terus bisakah untuk ANT3? Nah ini kayaknya anak STP ya, STP pelayaran ya kalau ANT3. Aku juga kurang ngerti guys. Terus aku dari PT yang aku sebutin dari awal, PT Alpamaksasai Jakarta. Jadi kamu bisa follow Instagramnya dan
lihat-lihat info yang terupdate. Oke. Terus apalagi nih, posisi kakak di kapal sebagai apa? Posisiku sama, wah kayaknya hari ini tanya posisi semua ya. Posisiku shop assistant di salah satu plaza atau di mall di dalam kapal pesiar. Dan bisakah untuk ANT3? Pasti bisa. Jadi tinggal kamu apply CV, terus background pengalaman kerja kamu pastinya bukan kuliah aja, harusnya kerja di apa ya, misal kapal kecil dulu atau apa, tapi kamu bisa nanya-nanya sih di agensi aku. Kira-kira kalau lulus ijazah ANT3 bisa langsung diterima enggak? Siapa tahu bisa. Jadi coba aja ya untuk Denny Egianza. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Ini dari @komang_ayu. Kalau mata minus dan ada gigi geraham yang nggak utuh seperti berlubang bisa bikin nggak lulus medical nggak kak? Oke, mata minus kayak aku ini aku juga minus guys. Jadi kalau di company aku pakai kacamata tuh it's okay, masih diterima. Jadi as long you have proper glasses, jadi kayak yang penting kamu tuh pakai kacamata yang apa ya, yang sesuai minus kamu. Jadi pas di tes itu nggak ada masalah. Terus jangan lupa kalau join juga pakai bawa cadangan kacamatanya, karena kita kan nggak pernah tahu kadang kedudukan atau pecah. Karena kalau kalian mau pesan di sini bisa, tapi mahal banget guys. Jadi aku saranin untuk kalian bawa cadangan aja buat kalian yang punya mata minus plus silinder. Itu bawanya lebih dari 2 kalau aku saran dari rumah. Jadi biar aman, main aman, oke? Terus mata minus tadi ya tentang mata minus. Terus ada gigi geraham yang nggak utuh seperti berlubang bisa bikin nggak lulus. Untuk gigi berlubang tadi sama pertanyaannya. Jadi kalau kalian selama gigi kalian berlubang sampai daging, aku saranin untuk dicabut. Tapi kalau gigi kalian berlubang dikit, aku saranin untuk ditambal, karena pas medical pasti bakalan dipermasalahin juga. Cuman nggak tahu di sana ditambal atau nggak dilulusin, aku juga nggak tahu, karena pas medical tuh aku pasti bener-bener ready semuanya, aku siapin semua, jadi pas medical tuh siap gitu. Jadi cek kesehatan dulu sebelum medical di tempat biasa kalian ngecek kesehatan, ngecek gigi di dekat rumah gitu. Oke, ini buat Komang Ayu. Pertanyaan selanjutnya dari Gede Rosi. Ini perasaan yang nanya rata-rata orang Bali nih, namanya Gede, Komang Ayu, Dewa Angga. Orang Bali semua nih kayaknya YouTuber subscriberku, iya gak sih? Hai, halo semuanya. Oke, fokus back to the top. Ini Gede nanya, kuliah 1 tahun dan training 6 bulan di hotel, apakah bisa langsung ngelamar di kapal pesiar kak? Untuk kuliah 1 tahun dan training 6 bulan sebenarnya gini, untung-untungan sih, karena jujur guys, aku tuh belum pernah punya pengalaman kerja 1 tahun yang kayak disebutin agensi aku minimal punya 1-2 tahun kerja, pengalaman kerja. Jadi aku dulu prosesnya juga cepet. Jadi aku wisuda tapi aku kuliah sambil kerja, jadi kayak kerja part time gitu, nggak yang bener-bener tekan kontrak full time. Jadi aku cuman pakai ijazah training magang kerja. Jadi ada beberapa hotel, karena aku SMK perhotelan, jadi aku pernah magang di hotel-hotel yang bisa dikatakan bagus juga, bintang 3, bintang 4, bintang 5 selama 3 bulan kayak gitu. Jadi kalau di total ada setahunan. Jadi waktu itu nggak dipermasalahin juga sih waktu interview. Aku bilang aku baru wisuda, bulan depan aku wisuda, jadi aku pakai ijazah SMK perhotelanku. Terus pengalamanku baru magang-magang kerja, tapi aku anak perhotelan, aku bilangnya gitu sih. Tapi kata mereka it's okay, katanya kalau selama kamu tertarik dan mau kerja di kapal pesiar it's okay, katanya gitu waktu interview. Dan jadi mungkin buat kamu Gede Rosi, siapa tahu kamu nyoba aja datang ke interview, siapa tahu mereka juga sama bilang kayak gitu ke kamu. Jadi ya itu, never try never know like always. Jadi kamu nyoba aja datang, yang penting sertifikat hotel sama ijazah kuliah kamu setahun dibawa. Jadi siapin aja jawaban yang oke ya waktu ditanyain, dan usianya juga harus cukup ya, jangan terlalu muda. Terus next, ini pertanyaan dari Yuan_150. Hai Yuan, halo Kak Dian, boleh saya bertanya tentang kerja di kapal pesiar? Boleh. Kak, sebelum kerja sekolah Kak ambil jurusan apa Kak? Sebelum kerja di kapal pesiar pastinya sekolah. Cuman aku dulu ambil di Sekolah Tinggi Pariwisata Barmo atau STIPRAM.
di Yogyakarta. Jadi itu waktu itu aku ambil S1 manajemen pariwisata. Jadi saat itu masih ada 2 prodi aja. Tahun 2011 aku daftar. Ada di 3 perhotelan sama S1 pariwisata. Untuk yang terbaru kalian bisa follow di Instagramnya Steve Ramajaya atau Facebooknya. Karena kalau nggak salah mereka ada prodi yang baru lagi gitu. Jadi aku nggak update prodi apa aja yang ada di kampus aku dulu. Jadi aku ngambil perhotelan S1 manajemennya. Terus habis itu aku langsung apply ke kapal pesiar dan alhamdulillah diterima. Cuman ya itu pakai jasa sertifikat magang aku waktu di SMK sama waktu kuliah, karena pas waktu kuliah aja kita tuh magangnya di hotel juga, jadi masuk kriteria sih. Jadi buat kamu kalau mau sekolah, pastiin sekolahnya tentang perhotelan, jadi biar satu jurusan bisa dapat sertifikat juga sesuai persyaratan atau yang kita butuhin di agensi tempat aku kerja. Oke, Yuen, ini pertanyaan kamu. Terus next, ini pertanyaan kamu masih Yuen. Apakah Dian masih kerja di kapal pesiar? Alhamdulillah masih, sampai sekarang 2022 Januari aku masih kerja. Jadi hampir 6 tahun kali ya, dari 2015 sampai sekarang, 6 atau 7 tahun 2022, udah lama. Terus kalau nggak kerja, selanjutnya kerja di mana kak? Alhamdulillahnya masih kerja. Kalau besok punya rencana udah stop, itu aku nggak tahu ya pengen kerja di mana, karena gini loh, aku udah hampir habisin waktuku 7 tahun lebih kurang lebih 7 tahun kerja di kapal pesiar. Jadi pulang itu pastinya ngumpulin tabungan, mungkin bikin usaha kalau aku planningku. Jadi aku nggak pengen apply kerja lagi. Jadi kalau selesai dari kapal pesiar ya ngumpulin gaji-gaji aku, terus investasi, terus bikin bisnis sendiri. Tapi bisnisnya apa aku belum tahu. Untuk saat ini aku belum kepikiran karena masih fokus di kapal pesiar. Oke, Yuen, jadi gitu. Jadi untuk kerja di mana belum kepikirannya planningnya pengen buka usaha sendiri, jadi business woman. Cele. Oke, ini pertanyaan kamu masih dari Yuen underscore 150. Maaf banyak tanya kak, nggak apa-apa. Udah biasa ditanyain orang banyak. Terus kalau kesah kerja di kapal pesiar bagi perempuan apa kak? Wah, keluh kesah apa ya, banyak banget. Kayak aku udah pernah ngebahas keluh kesah, terus apa ya, suka duka di vlog aku sebelumnya. Kalau kamu nonton di vlog aku yang judulnya ini sisi kelam dunia pariwisata, dunia kapal pesiar. Udah lama banget kan. Jadi ini vlog aku yang awal-awal waktu aku masih bikin channel YouTube. Jadi kamu bisa buka sih vlog aku, tonton video aku yang ini. Aku ngebahas suka duka kerja di kapal pesiar, atau vlog aku yang tentang suka duka jadi apa ya, first kontrak kayak gitu. Aku suka ngebahas di vlog aku yang lainnya. Jadi aku harap kamu nonton itu aja ya. Kalau diceritain soalnya panjang suka dukanya. Oke, next, ini masih dari Yuen. Pertanyaan kamu banyak banget. Oke, kak, sebenarnya apa susah masuk kerja di kapal pesiar? Nah, ini juga banyak banget yang nanya pertanyaan, susah nggak sih kerja di kapal pesiar? Buat aku pribadi, karena aku alhamdulillah dari interview pertama langsung diterima. Jadi kalau dibilang susah ya enggak. Jadi gini loh, aku yakin rezeki itu ada yang ngatur. Jadi apapun yang aku lakuin sebelum aku masuk, mau apply sesuatu, mau interview, mau ngelamar kerja, aku pasti doa, ya Allah kalau ini rezekiku mudahin, kalau ini bukan rezekiku ganti tempat kerja yang tunjukin tempat kerja yang apa ya, yang bener-bener itu belong to me, kayak emang benar rezekiku. Jadi kayak gitu, jadi positif aja. Jadi tenang aja, rezeki nggak ketukar, tapi kamu harus berusaha. Jadi kalau pas berhasil, alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa minta doa orang tua, teman-teman, sahabat yang menurut kamu mereka sayang sama kamu. Jadi minta doanya. Terus habis itu kalau memang beneran ditolak atau belum diterima, it's okay, at least you try. Karena ya itu, kita harus nyoba, kita nggak pernah tahu kapan kita dapat rezeki. Jadi kita harus nyoba terus, meskipun gagal nggak apa-apa. Jadi tetap harus berdoa, positive thinking, terus minta doa restu orang tua atau orang-orang terdekat yang di sekitar kita. Jadi jangan khawatir untuk susah enggaknya. Kalau aku pribadi, aku bilang nggak susah, karena memang aku yakin itu rezekiku. Makanya alhamdulillah ya diterima, dan sampai sekarang hampir 7 tahun.
Jadi untuk UN underscore 150 semangat, oke? Kamu harus bisa. Kalau aku bisa diterima di kapal pesiar, kamu juga harus bisa, karena semua orang itu sama. Tinggal kerja keras kita yang ngebedain hasilnya. Jadi kamu harus benar-benar percaya diri dan selalu berdoa dan berusaha, jangan pernah menyerah. Oke, itu tadi motivasi dari aku. Oke, next, pertanyaan selanjutnya ini dari @bima_prayoga. Halo kak, halo, saya mau nanya kalau gaji bar utility di AIDA berapa ya kak? Soalnya saya udah lolos interview yang pertama sebagai bar utility di AIDA, penasaran aja sama gajinya berapa. Wah, ini anak AIDA ya, welcome to the club. Oke Bima, selamat datang di AIDA family. Kita bakalan jadi keluarga AIDA besar, keluarga besar AIDA. Gimana sih? Ini belibet guys, sorry, udah nggak fokus. Jadi ini nanya gaji ya, bar utility itu sebenarnya posisi pertama, mayoritas posisi pertama orang Asia lah, Indonesia, India, Philippines. Kalau cowok itu mayoritas, kalau paling gampang diterima, pasti diterima itu di posisi ini, karena ini bisa dibilang guys, ini posisi yang lumayan bawah ya kan. Kalian itu bar utility kerjaannya prepare garnish, kayak fruits garnish yang di gelas-gelas gitu buat koktail. Terus kalian nyuci gelas, terus taking care washing machine, jadi kayak lebih di dalam gitu loh. Kalau istilahnya yang apa ya, aku bingung ngejelasinnya. Jadi ini posisi paling dasar kalau kalian mau kapal pesiar. Jadi kalau aku saranin untuk kalian yang belum apply, aku pengennya sih orang di Indonesia nggak di bar utility dulu, langsung di bar waiter gitu kalau menurut aku. Cuman kalau udah terlanjur di bar utility it's okay, karena ini memang posisi yang banyak dibutuhin dan bisa dibilang paling gampang diterima. Cuman ya itu, gajinya bisa dibilang paling sedikit. Aku bisa ngasih perkiraan nih gaji untuk bar utility itu teman aku sekitar berapa ya, $650 atau 700. Jadi aku rupiahin aja, sekitar 8 sampai 10 juta kontrak pertama itu untuk bar utility, dan itu gaji bisa dibilang gaji paling kecil anak-anak bar. Jadi buat kalian yang posisinya ini harus siap-siap juga. Gajinya memang kalau di compare sama Indonesia masih tetap banyak, dibanding orang yang nyuci gelas di restoran di darat, pasti gajinya masih lebih banyak. Jadi tetap bersyukur, jangan pernah ngerasa gajiku kok cuma 9 atau 10 juta, karena emang posisi lain itu di atas 10 juta guys, kayak waiter nih. Terus junior barkeeper itu gajinya hampir 2 kali lipat kali kalau udah barkeeper atau supervisor, itu udah normal, karena di darat juga kalau kalian punya posisi gajinya juga berkali-kali lipat juga kan. Cuman aku ngasih gambaran untuk bar utility itu ya sekitar itu 8 sampai 10 juta. Terus ini gaji bisa dibilang paling kecil di anak-anak bar. Jadi buat kalian nih yang mau apply, aku saranin lihat posisinya dulu. Jadi kalau bar utility menurutku kalau udah terlanjur ya udah. Tapi kalau buat teman-teman nih yang belum, masih bingung posisi apa yang aku pilih, yang mau kalian pilih, aku saranin langsung bar waiter, karena gajinya itu sekitar 11 sampai 13 juta di bar waiter. Dan kalian belum tambahan tips, karena kalian ketemu kontak langsung sama tamu, otomatis kalian bakalan bisa ngomong langsung sama tamu dan dapat duit cash by hand. Nah itu ada tambahan-tambahannya. Tapi kalau utility itu kan di dalam, karena kalian ngiris bikin prepare garnish buat koktail, terus nyuci gelas, terus refill gelas kayak gitu. Jadi kalian bisa dibilang nggak ada kontak buat tamu, makanya nggak ada tambahannya. Jadi gajinya ya antara 8 sampai 10 juta. Terus kalau cowok juga ada train juga, jadi nggak full, jadi bisa dibilang nggak sampai 10 juta juga. Kayak gaji training gimana sih, kayak dipotong berapa ratus gitu loh kayaknya, aku juga kurang ngerti. Cuman nggak full sampai full gaji gitu, cuman mungkin dikurangin 100 atau $50 kayak gitu contohnya gitu kalau training. Jadi gitu. Jadi aku saranin buat teman-teman yang emang udah mau jadi di bar, kalian cari pengalaman dulu 1-2 tahun jadi bar waiter. Jadi pas apply pastiin posisi kalian di bar itu jangan bar utility tapi bar waiter atau junior barkeeper atau barkeeper kalau buat kalian yang udah kerja lama di bar gitu. Oke, ini tadi buat Bima Prayoga, semangat, selamat datang di AIDA. Aku harap kamu next kontrak juga dapat promosi sebagai bar waiter. Jadi
kebanyakan juga utility di bar itu cuma setahun kontrak, atau maksimal 2 tahun. Habis itu kebanyakan mereka dapat promosi sebagai bar waiter. Tapi alangkah baiknya kalau kamu langsung bar waiter aja, jadi nggak usah nunggu setahun 2 tahun kalau menurut aku sih. Jadi tetap semangat, tetap bilang bersyukur aja, yang penting naik juga itu nggak apa-apa, dapat pengalaman. Dan untuk saat-saat ini pandemi kayak gini, yang penting tuh kita dapat kerjaan. Jadi tetap semangat untuk Bima Prayoga, dan aku harap kita suatu saat satu kapal lagi dan ketemu aku. Oke, dan sukses. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @dona Sanggarwati. Ini aku mau join bulan Maret ini kak, tapi kepikiran aku orangnya cepet mual, gimana ya? Berapa lama biasanya penyesuaiannya di sana? Wah, ini yang gampang sisik ini ya, gampang mabok. Untuk kalian yang mabok laut, mabok darat, mabok udara, aku saranin kalian bawa obat-obatan, misal nih antimo. Kalau aku pribadi, aku tuh sampai sekarang udah hampir 6-7 kontrak itu tuh jujur kalau lagi rapsi atau ombaknya besar, kapalnya gerak, aku tuh tetap mabok guys, tetap ngerasain mual, nggak tahu kenapa. Cuman kalau rapsi dikit-dikit enggak sih, cuman kalau benar-benar ombaknya besar, aku tetap aja tumbang. Jadi aku menyiasatinya. Aku tuh setiap kontrak pasti bawa antimo, karena itu salah satu obat yang menurut aku cocok banget buat aku sendiri. Kalau aku minum satu aja langsung mual aku hilang, cuman ngantuk. Tapi aku lebih milih ngantuk daripada mual, karena kalau udah mual tuh pusing, muntah, terus kayak nggak fokus kerja gitu loh, kayak pengen rebahan. Tapi kalau ngantuk kan kita masih bisa berdiri terus bercanda sama teman-teman, jadinya nggak ngantuk. Jadi aku saranin kamu bawa obat antimo yang banyak. Untuk penyesuaian itu tergantung orang-orang, kadang kontrak pertama kedua mereka udah nggak ngerasain, tapi kalau aku sampai kontrak ini hampir ketujuh itu tuh aku masih tetap ngerasain mual. Tapi kalau suamiku, dia itu dari kontrak pertama kayaknya udah nggak pernah mual, emang nggak pernah mabuk darat gitu loh, nggak pernah mabuk laut juga. Jadi beda-beda setiap orang. Tapi kalau dari aku pribadi, aku sampai sekarang masih ngerasain mual, tapi nggak parah-parah banget, nggak kayak kontrak pertama. Jadi buat Dona, kamu jangan lupa bawa antimo yang banyak, karena antimo itu benar-benar ngebantu. Cuman yang ngantuk, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak mabuk. Oke? Terus ini next pertanyaan dari @Fitria Nur Hidayati. Hai Fitria, halo Kak Dian, saya lihat YouTube-nya Kak Dian dan tertarik, ingin tanya-tanya tentang kerja di kapal pesiar. Halo, iya boleh tanya-tanya. Kalau boleh tahu dulu sekolah di LPK mana Kak? Untuk LPK itu suamiku yang sekolah di LPK, jadi suamiku tuh pernah ikut 1 tahun kayak D1 di LPP, Wisata Bahari Yogyakarta. Kamu bisa klik atau ngecek di Google atau di mana ini, Wisata Bahari Yogyakarta, LPP Wisata Bahari. Jadi itu tempat sekolahnya suamiku cuma 1 tahun. Tapi kalau aku sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Yang ini kamu bisa ngecek juga. Jadi kalau Stipram ini dapat gelar guys. Jadi kayak D3, S1 kayak gitu. Jadi lama. Kalau kalian mau cari gelar dulu terus baru layar juga oke, kayak aku. Tapi kalau kalian pengen cepet-cepet kerja di kapal pesiar, aku saranin kamu kerja sekolah kayak suamiku itu di LPP, LPK kayak gitu, setahun di Wisata Bahari Jogja. Jadi tergantung kamu mau milih jalur yang mana, dapat gelar dulu, belajar dulu, atau langsung nggak usah lama-lama langsung kerja di kapal pesiar dan nyari pengalaman dan masuk komunitas pelaut juga sih kalau kamu masuk di LPP. Cuman ya gitu, aku selalu ngingetin, bukan berarti kalau kamu sekolah di sekolah tempat aku atau tempat suamiku kamu bakalan jadi pelaut. Karena gini, tergantung kita nggak jadi pelaut atau diterima nggaknya jadi pelaut, itu tergantung kitanya guys. Kalau kamu mau berusaha terus nyoba, terus ditolak tetap nyoba, insya Allah kalian bakalan jadi pelaut. Tapi kalau kalian cuma nunggu untuk orang lain ngebantuin, itu tuh nggak bisa. Jadi harus berusaha benar, karena aku dulu juga berusaha sendiri, nggak ada keluargaku yang kerja di kapal pesiar. Aku cuma ikut-ikut teman-teman aja, nyari info agensi kapal pesiar, terus gimana cara daftarnya, terus jadwal interviewnya. Jadi kayak aktif gitu loh, kayak kamu sekarang nanya-nanya di konten di vlog YouTube aku tentang kapal pesiar, itu bagus banget. Itu berarti kamu mulai aktif nyari info sedini mungkin, karena gini, kita nggak bisa kayak
misal aku kerja di kapal, gara-gara kamu temenan sama aku dan kamu bisa langsung kerja di kapal, nggak bisa. Harus kamu sendiri yang berusaha gimana caranya dapat infonya. Aku cuman bisa ngebantu ngasih info agency, nomor telepon, website, terus jadwal interview kayak gitu doang. Tapi hasil akhir interview itu yang nentuin pihak agency, bukan aku guys. Jadinya kamu harus benar-benar mindsetin di otak kalian kalau kalian mau sekolah di A, B, C, pastiin kalian niat serius, jadi bukan buang-buang uang, dan harus nyoba bener-bener serius. Jangan nunggu orang lain ngebantuin atau orang lain ngasih arahan terus. Kalian sendiri juga harus aktif nyobain interview di kapal pesiar tuh rasanya kayak apa, terus prosesnya, prosedurnya kayak apa. Jadi itu sih yang aku saranin. Sering-sering nyari info tentang kapal pesiar, terus sering-sering nyoba untuk interview, itu yang paling penting. Jadi bukan pendidikannya aja, karena nggak penting kalian kuliah di mana, yang penting hasil akhirnya waktu interview kalian tuh kelihatan profesional atau enggak. Jadi kayak gitu aku saranin. Jadi setelah sekolah harus benar-benar ngasah cara ngomong, komunikasi, semuanya harus benar-benar terorganisir. Kayak harus harus terbiasa ngejelasin profil diri kalian seperti apa. Jadi ya seperti itunya. Jadi bahasanya terlalu berat guys, dan serius ini kayaknya. Jadi pokoknya gitu. Jadi aku cuman bisa ngasih tahu info sekolahan, tapi kalau untuk ngejamin kalian diterima enggaknya aku nggak bisa jamin, karena itu depending on you guys. Jadi kayak ya tergantung kalian sendiri waktu interview kalian tuh gimana gitu. Jadi kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak coba lagi. Oke? Terus next pertanyaan dari Fitria juga. Ini pertanyaan kamu yang kedua. Kamu nanya, by the way, misal masuk LPK yang durasinya cukup singkat 3 bulan dan magang di hotel 4 bulan, apakah sudah bisa kerja di pelayaran, Kak? Nah, ini untuk bisa enggaknya tergantung, seperti jawabanku sebelumnya. Karena aku pribadi guys, aku nggak ada pengalaman hotel setahun atau 2 tahun di hotel. Aku tuh cuma punya pengalaman magang kayak 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan kayak gitu di hotel-hotel di Indonesia dan Malaysia waktu itu. Jadi ya udah, interview aku jelasin cuman backgroundku 100% dari hotel. Makanya aku ngeyakinin mereka aku memang belum pernah kerja di hotel, tapi training itu tuh udah sering banget. Makanya bisa dibilang aku juga belum masuk kriteria yang disebutin agensi aku tadi, yang kalian harus minimal kerja di hotel setahun sampai 2 tahun. Cuman aku ngejelasin aja aku punya pengalaman hotel 6 bulan aku sebutin semuanya tempat aku magang kerja atau waktu masih sekolah dulu. Jadi untuk ini sudah bisa kerja di pelayaran, kamu harus nyoba. Jadi kamu tulis background CV kamu ngejelasin ini, sertifikatnya di bawah semuanya. Kamu kirim email atau kamu datang langsung kalau ada walk interview. Makanya aku saranin untuk follow Instagram @alpamaksasai. Di sana juga ada jadwal-jadwalnya yang lebih detail and update. Jadi kamu bisa following atau ngecek kapan kamu harus bisa ke agensi, kamu bisa kontak mereka, bisa tanya-tanya mereka. Jadi ini jawaban aku untuk Fitria Nur Hidayati. Oke Fitria, jadi jangan lupa follow dan semoga diterima. Jadi nggak harus lama-lama kerja atau magang di hotel. Oke, semangat. Next, pertanyaan selanjutnya ini dari siapa nih? Ichan Rendra 16. Halo Ichan. Halo Kak, saya lolos di AIDA. Wah, dan semua dokumen sudah saya kumpulin ke Ichan. Tapi AIDA expect-nya belum, karena belum dapat email dari AIDA. Biasanya berapa lama dapat email dari AIDA? Makasih, dan nunggu jadwal keberangkatan biasanya berapa lama? Makasih dan mohon sharing pengalamannya. Wah, ini anak AIDA juga. Ichan, selamat datang di AIDA Family. Kita bakalan satu company. So, pertanyaannya, kamu lagi nunggu AIDA expert. Ini berapa lamanya itu tergantung ya. Karena gini, untuk kontrak pertama itu kita nggak ada standarnya. Kalau ditanyain nunggu jadwal kontrak pertama itu dapatnya berapa bulan, itu nggak ada yang tahu guys. Karena jujur waktu aku batchmate atau satu kelas training, kan kita pasti sebelum join ada training, terus satu kelas itu ada 15 anak itu jadwalnya beda-beda. Jadi ada teman aku yang kontrak pertama itu cuma nunggu 2 bulan dia udah join ke kapal pesiar, sedangkan aku itu nunggu hampir 7 bulan kali nggak ada belum ada jadwal. Itu pun aku dapat jadwal dari sahabat atau teman aku kuliah dulu, dari Niko. Halo Niko. Dia itu yang ngasih jadwal dia ke aku. Jadi temanku ini kuliah, dia itu kerja di kapal pesiar di AIDA juga. Waktu itu dia nggak pengen
join lagi ke kapal pesiar. Jadi dia tuh udah selesai, udah kayak pengen kerja di darat atau melanjutin sekolah. Dia kuliah dia di Jogja atau di mana aku lupa. Cuman Niko baik banget, dia ngasih jadwalnya dia karena dia udah dapet jadwal. Karena kebanyakan guys kalau kita udah second contract, third contract, fourth contract, kita pulang tuh bisa dibilang kita pasti dapat jadwal dari office. As long you can ask, kayak apa yang penting kalian tuh tanya gitu loh ke kantor sebelum pulang, karena kita ada evaluation juga. Sebelum evaluation juga kita bisa datang ke manajer langsung untuk tanya next kontrak. Jadi pas itu Niko pulang dan Niko itu punya jadwal dan dia udah nggak mau lagi naik, makanya jadwal dia dikasih ke aku. Dan itu aku seneng banget, pastinya aku mau. Dan kayak mimpi aja, aku nunggu hampir 7 bulan nggak ada jawaban, nggak ada jadwal. Aku nanya agensi terus, agensi bilangnya masih full, jadi belum ada jadwal belum ada yang kosong di posisi aku waktu itu, masih di bar waiter. Makanya aku kayak aduh gimana nih, 7 bulan aku mau apply kerja apa. Jadi waktu itu aku cuma nunggu di rumah di Kertosono, jadi kayak boring gitu guys, kan bosan. Aku biasa kerja dan itu nggak kerja itu kayak rasanya gimana nih, kapan aku naiknya. Makanya aku alhamdulillah banget waktu itu Niko ngabarin aku, bilang mau ambil jadwalku nggak, aku udah nggak mau naik ke kapal. Terus aku bilang langsung aku mau, dan aku bilang ke agensi, Niko juga bilang ke agensi kalau mau ngasih jadwalnya ke aku. Makanya aku kayak bersyukur banget, itu rezeki juga sih alhamdulillah. Makanya kalau ditanya berapa bulan itu aku nggak tahu juga. Aku kalau nggak dapet jadwal dari Niko itu aku join atau enggak, aku nggak tahu kapan, karena cuma beberapa temen aja yang joinnya cepet, sebulan dapat, 2 bulan dapat, sedangkan aku 7 bulan aku belum tentu dapat. Jadi untuk ditanyain berapa lama nunggu keberangkatan untuk pas kontrak, nggak ada yang tahu. Kalau kalian rezeki ya cepat, kalau kalian belum rezeki ya harus nunggu agak lama. Jadi harus sabar dan harus nanya-nanya terus ke agensi biar di follow up, biar mereka nggak lupa juga. Tapi sebenarnya mereka nggak lupa sih, cuman jangan nanya setiap hari juga karena itu bikin emosi juga guys. Mereka juga sibuk, orang kantor itu capek juga, kerjanya banyak, yang diatur atau yang diurusin tuh banyak gitu loh. Bukan cuman kru yang baru aja, kru yang lama-lama pun juga jadwal pulang, jadwal keberangkatan, booking tiket, kayak gitu kerjanya lumayan pusing juga. Makanya buat kalian sabar, berdoa aja. Kontrak pertama memang seperti itu, tapi kontrak kedua, ketiga, keempat kalian bisa yang ngatur jadwal tuh kalian sendiri, kalian langsung dapat jadwal. Jadi untuk yang kontrak pertama sabar aja. Oke, ini untuk Ican Rendra, semangat, aku doain semoga cepat dapat jadwal join. Oke, dan siapa tahu ketemu aku di Aida selanjutnya. Oke, Ican, sukses, semangat, dan sampai ketemu di Aida. Bye bye. Terus apa lagi ya? Nah, itu kayaknya udah deh untuk pertanyaan Q&A kali ini. Ini udah panjang banget guys. Udah berapa menit ini Q&A part 5 ya. Nah, itu tadi jawaban aku dari kalian, di teman-teman aku di Instagram dan YouTube. Thank you guys, kalian udah subscribe, kalian udah follow Instagram aku juga @dianwahimtias. Thank you very much, kalian juga udah subscribe. Aku senang banget akhirnya ilmu atau pengalaman dari aku bisa aku share ke kalian semua. Itu menurut aku sesuatu yang semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian semuanya. Semoga video-video aku selanjutnya bisa ngebantuin kalian juga, ngobatin rasa penasaran kalian juga gimana kehidupan di kapal pesiar, gimana caranya apply kerja di kapal pesiar. Semoga info-info dari aku itu bermanfaat dan jelas, kalian bisa bantu kalian untuk growing dan diterima di kapal pesiar. Alhamdulillah banget, aku bakalan senang kalau salah satu subscriberku bisa join dan ketemu aku langsung di kapal pesiar dan layar bareng kita. Seneng banget. Dan semoga kalian semua sukses, bisa dimudahin jalannya. Jangan lupa berdoa, minta doa restu orang tua dan orang-orang terdekat kalian. Dan seperti yang aku bilang, never try never know, kalian harus nyoba terus. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena bermimpi itu gratis. Cuman untuk sukses itu ada harganya. Jadi kalian harus benar-benar kalau mau sukses ya harus mau berkorban gitu. Kalau bermimpi aja itu gratis, nggak harus bayar. Tapi kalau mau menuju kesuksesan itu harus penuh pengorbanan, perjuangan. Jadi kalian jangan pernah menyerah, jangan dengerin kata-kata yang mungkin membuat kalian nggak pede, minder. Kalian forget it kayak gitu, lupain semuanya, keep it
apa ya, keep it doing the job, doing the best. Jadi tetap berusaha dan berdoa. Itu sih pesan dari aku. So udah sampai di sini aja video aku Q&A part 5-nya. Thank you for watching guys. Semoga video aku bermanfaat. So terima kasih udah nanya, semoga jawabanku juga bermanfaat, and thank you for watching. See you on the next video guys. Bye bye.